Halo, perkenalkan nama saya Zevania Tamingon dengan NIM atau nomor induk mahasiswa dengan 28921501179 dan program studinya dengan manajemen sore B1. Di sini untuk saya bertujuan untuk membuatkan video untuk mengenai terkait pemasaran dan promosi. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini adalah saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi promosi. Strategi promosi adalah langkah di bidang pemasaran berupa interaksi atau komunikasi yang harus dijalankan dan diperhitungkan oleh perusahaan dalam rangkaian aktivitas manajemen pemasaran. Jadi dalam bentuk strategi promosi yaitu adalah interaksi atau komunikasi yang harus dijalankan dan diperhitungkan oleh suatu perusahaan dalam rangkaian atau aktivitas dalam manajemen pemasaran. Yang berikutnya yaitu adalah tujuan dan strategi promosi. Dalam promosi penjualan, adanya alat promosi penjualan dapat berupa kupon dan kontes yang dapat menawarkan dari 3 manfaat berikut ini. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua adanya insentif, yang ketiga adanya invitasi. Jadi menurut Paliwada dan Ball et al, yaitu promosi penjualan berhubungan dengan aktivitas di point of sales display dan demonstrasi seperti leaflet, coba gratis, kontes, dan hadiah. Misalnya beli 1 dapat 2. Jadi dalam suatu promosi penjualan harus adanya di sini seperti aktivitas point of sales begitu ya, atau display seperti leaflet, coba gratis, kontes, dan hadiah. Berikutnya di sini ada personal selling, yaitu penjualan. Personal confrontation atau personal selling merupakan alat promosi yang paling efektif pada tahap pembelian selanjutnya, khususnya dalam membangun preferensi, keyakinan, dan aksi pembeli. Jadi personal selling itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah personal confrontation atau personal selling, dan yang kedua di sini ada kultivasi, dan yang ketiga di sini adanya respon. Jadi dalam bentuk personal selling ini terdapat tiga jenis, yaitu personal confrontation, kultivasi, dan juga adanya respon. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Jadi dalam konsep pemasaran atau marketing adalah serangkaian rencana yang akan dilakukan sebuah perusahaan untuk memasarkan produk, dan rencana tersebut dibuat guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan preferensi pasar. Jadi mengingat tujuan tersebut, maka konsep pemasaran bukan sekedar pemasaran produk semata. Jadi berbeda dari konsep penjualan atau sales yang fokus pada jumlah produk laki, dan di mana konsep pemasaran ini fokus dalam usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan terhadap pelanggan begitu. Dan untuk poin penting dalam konsep pemasaran yaitu di sini harus adanya kebutuhan atau needs, ada juga keinginan atau wants, dan juga ada tuntunan atau demands. Berikutnya adalah tujuan pemasaran. Jadi tujuan pemasaran adalah target spesifik yang pelaku bisnis tetapkan untuk mempromosikan produk dan layanan kepada masyarakat dengan menetapkan tujuan pemasaran dan dapat menentukan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, tujuan pemasaran ini bisa dalam jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Dan di sini ada beberapa tujuan pemasaran, yaitu yang pertama ada meningkatkan keuntungan atau pendapatan penjualan, kedua meningkatkan brand awareness, yang ketiga mempromosikan produk dan layanan terbaru, yang keempat mengetahui kepuasan pelanggan, dan yang kelima bersaing dengan kompetitor. Baik, itu saja yang dapat sampaikan mengenai pemasaran dan promosi. Jika kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk itu terima kasih atas waktunya teman-teman. Jika dalam video ini teman-teman mungkin terlalu cepat, jika untuk penjelasan atau pemahaman dapat di pause terlebih dahulu jika dalam videonya
Terima kasih untuk atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.